Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, apa yang kita sarankan, kita harapkan kepada tim daripada Nikita Mirzani ternyata diikuti, yaitu terkait dengan setelah dijatuhkan vonis oleh Majelis Hakim Banding hukuman Nikita Mirzani dari 4 tahun menjadi 6 tahun penjara. Dan saya menyarankan agar untuk melakukan kasasi. Ya, tentu saja untuk kebebasan daripada Nikita Mirzani kalau memang dikabulkan gitu ya. Nah, teman-teman, Ismail Marzuki juga dijatuhi hukuman naik dari sebelumnya, yaitu dari 3 tahun menjadi 4 tahun. Nampaknya Nikita Mirzani akan melakukan upaya hukum kasasi. Ya, kasasi ini memang hak hukum bagi terdakwa. Tapi apakah sesuai dengan harapan? Supaya tidak menjadi fitnah ini, teman-teman, saya ingin membacakan sebuah berita. Begitu banyak berita, namun saya mengambil satu di antara berita tersebut. Berikut ini. Dari berita 1, hukuman diperberat. Nikita Mirzani siap ajukan kasasi. Kemarin ya, Sabtu 13 Desember 2025. Berita 1. Artis Nikita Mirzani menyatakan siap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukuman penjara dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Hal ini diungkapkan kuasa hukumnya Usman Lawara. Usman menyebut kliennya sangat kecewa atas putusan tersebut. Nikita merasa tidak melakukan TPPU. Kalau ditanya bagaimana sikap Nikita Mirzani atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pastinya dia kecewa. Wajar dia kecewa karena tidak melakukan pencucian uang, tetapi diputuskan melakukan TPPU. Maka Nikita pasti akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, ungkap Usman. Usman menjelaskan pihaknya kini tengah menyusun draft pembelaan sebelum resmi mengajukan kasasi. Senin 15 Desember 2025 kita akan ajukan kasasi. Dan ini harus kasasi karena putusan ini sangat keliru. Apalagi pasal TPPU adalah pasal yang serius. Sebagai kuasa hukum Nikita, Usman menilai dimasukkannya pasal terkait pemerasan dan TPPU dalam putusan adalah langkah yang salah. Ya, ini lagi nyalain hakim ya. Kalau dari proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 8 bulan kan jelas bahwa tidak ada fakta yang mengarah pada TPPU. Dan semua dilakukan atas dasar kesepakatan. Kuasa hukum Nikita itu juga menyoroti kejanggalan putusan yang hanya menghukum Nikita. Sementara Reza Gladys sebagai pemberi uang tidak diperiksa dengan pasal yang sama. Kenapa giliran dimasukkan pasal TPPU hanya Nikita saja yang dihukum, sementara RG sebagai pemberi uang yang dianggap suap ya, tidak dihukum. Atas putusan ini, ke depan orang Indonesia nggak ada lagi yang mau bantu kalau ada orang yang bermasalah. Sebelumnya Pengadilan Tinggi Jakarta menambah hukuman Nikita Mirzani setelah Nikita dan jaksa
penuntut umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama-sama mengajukan banding. Putusan yang dibacakan pada Selasa 6 Desember 2025 menyatakan Nikita bersalah melakukan tindak pidana pemerasan melalui Undang-Undang ITE. Selain itu, majelis juga memasukkan pasal pemerasan dan TPPU sehingga hukuman Nikita diperberat menjadi 6 tahun penjara. Oke, kita bahas teman-teman, kita bahas. Jadi ya, ini pernyataan dari tim penasihat hukum bahwa Nikita Mirzani kecewa karena satu ya, vonisnya dinaikkan dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Yang kedua, pasal 3 TPPU yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap tidak terbukti, justru di Pengadilan Tinggi TPPU-nya terbukti. Disitulah Nikita Mirzani kecewa. Ya wajarlah kecewa. Tapi itu semua adalah fakta-fakta persidangan, fakta yang terjadi. Nikita Mirzani terjerat dengan pasal pemerasan dan juga TPPU. Kalau itu semua adalah fakta. Sebenarnya itu juga sudah bisa dibuktikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun mungkin saja hakim masih ragu-ragu dalam menerapkan pasal TPPU. Nah, di Pengadilan Tinggi hakim yakin bahwa itu TPPU. Ya kan? Nah, supaya lebih jelasnya saya akan memperdengarkan pernyataan dari penasihat hukum berikut ini. Dibilang sebagai TPPU, pelaku TPPU, Anda kan berdalih lah, itu kan saya terima dari sana, dari Bang Usman. Berarti harus ditelusuri dong, uang dari hasil saya ini harus ditelusuri. Uang saya ini dari mana, gitu loh. Apakah uang ini adalah uang hasil dari tindak pidana atau bukan, gitu. Maka saya bilang tadi, TPPU ini adalah kejahatan terorganisir, bukan kejahatan yang berdiri sendiri. Dia tidak bisa berlangsung atau terjadi kalau cuma sendiri. Sekarang nih kita dianggap melakukan TPPU sendiri, kan begitu. Karena dia apa? Karena dia mengalihkan uang dari Reza Gladys yang diterimanya ke PT Bumi Paramawisesa untuk pembayaran rumah. Ya, lah pertanyaan seriusnya, apakah uang yang dialihkan ke sana itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Kalau itu uang hasil tindak pidana, maka si pemberi ini harus di cross check juga. Apakah uang itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Gitu. Tapi kan yang mengalihkan kita yang menyamarkan uang tersebut, Bang. Nanti si pemberi enggak. Kan disampaikan di sini upaya menyembunyikan, ya. Yang mentransfer siapa? Yang mentransfer kan Reza Gladys. Terus di mana yang disembunyikan? Apanya yang disembunyikan? Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau uang itu misalnya begini, dari Reza bilang ke Mail ke sini baru transfer ke perusahaan. Inilah proses TPPU, layeringnya, integrationnya, placementnya. Nah, itu baru dikatakan sebagai perbuatan mencuci uang. Ini kan langsung dari si pemberi duit langsung ke perusahaan itu. Apanya yang disembunyikan coba? Pemberi uang, Anda menyuruh saya transfer ke rekening ini. Apa saya sembunyi duit itu? Saya sembunyikan, saya samarkan duit itu. Semuanya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu maksud dari unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang, gitu. Bang, mungkin dari Nikita Mirzani sudah mengetahui belum sih Bang kalau bandingnya ini naik dan TPPU juga akhirnya masuk gitu ke dalam pasalnya? Sudah, kita sudah tahu. Kami sudah beritahu kemarin ke lapas, ke rutan. Kami beritahu bahwa ini putusan
naik pertimbangan putusannya itu dikatakan terbukti TPPU-nya gitu kan. Nah maka dibilang TPPU dari mana gitu loh. Ini TPPU tidak ada proses rangkaian mencuci uangnya di mana gitu. Uangnya, saya berkali-kali saya bilang ya, uang ini langsung dari sumbernya. Si pemberi atau pemilik uang ini langsung menyerahkan kepada orang yang dituju. Jadi tidak ada proses menyembunyikan apalagi menyamarkan asal-usul uang itu. Kalau uang ini dikatakan uang yang ditransfer Reza Gladys kepada perusahaan PT Bumi Parama Wisesa dikatakan sebagai uang hasil tindak pidana pencucian uang, ya maka saya bilang tadi si pemberinya kan uangnya langsung dari dia. Gitu loh. Mungkin PT Bumi Parama Wisesa. Bang, oke, Nggak punya. Bang, mungkin dari Nikita Mirzani ada emosional juga nggak sih bang, karena bandingnya naik juga gitu. Pertanyaannya apa? Mungkin dari Nikita Mirzani-nya ada emosional juga nggak sih bang, karena bandingnya naik jadi 6 tahun gitu. Kenapa bagaimana? Nikita Mirzani menjadi agak emosi juga nggak sih kalau bandingnya naik jadi 6 tahun dan TPPU juga terbukti gitu. Bukan emosi, kecewa. Ya. Kalau emosi nanti kita dianggap tidak menghargai putusan. Tapi wajar ya seseorang ya menganggap bahwa dirinya tidak pernah melakukan, apalagi ini kejahatan, saya bilang kejahatan serius loh, ini TPPU ini kejahatan serius, bukan kejahatan main-main ya. Kalau misalnya dikatakan sebagai kejahatan serius ya, maka ini akan berdampak kepada orang yang dipidana ya. Jadi dia dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang sekarang berdasarkan putusan ini, padahal rangkaian peristiwa hukum, fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hampir kurang lebih 8 bulan ya, tidak ada putusan tidak ada fakta yang mengarah pada sebuah proses tindak pidana pencucian uang. Semua dilakukan atas dasar kesepakatan ya. Kesepakatannya apa? Permintaan tolong tadi itu, dia minta tolong. Ini kalau begini putusan seperti ini, saya yakin ini orang-orang di Indonesia ini nggak akan berani mau nolong orang yang bermasalah. Apalagi permintaan tolongnya itu dalam tanda kutip dia ingin supaya produknya yang tidak terdaftar di BPOM itu tidak diketahui oleh pihak lain, ya kan? Dia meminta supaya ditutupi juga kejahatannya. Bang, ini kan sudah jauh sekali dari ekspektasi, dan ini sudah keluar dari fakta hukum dan segala macam. Menurut Abang seperti itu kan ya bang, putusan itu tidak sesuai. Langkah hukumnya jadi bang sekarang. Nah, saya akan mau tanyakan, apakah akan mengajukan upaya kasasi atau seperti apa? Senin kita kasasi. Berarti memutuskan untuk kasasi ya? Iya, harus kasasi karena ini sangat keliru lah. Putusan ini sangat keliru ya. Nanti berkaitan dengan upaya hukum kasasi itu, kita Senin akan mengajukan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti teman-teman media bisa datangin lah di hari Senin. Oke, bang, kan putusan 4 tahun, terus lepas nih dari jerat TPPU juga. Kemudian abang dan kita kan mengajukan banding. Menyesal nggak sih nih kita ketika kemarin tahu akhirnya begini nih, akhirnya jadi 6 tahun, seharusnya 4 tahun tuh ringan tuh, terus nggak TPPU masuk, jadi gimana, menyesal nggak nih kita atau abang kuasa hukumnya? Hah? Menyesal nggak nih kita kemarin sempat ajukan banding? Nah, Bang Andi yang jawab. Iya. Baik ya teman-teman media sekalian. Pertama-tama mungkin begini ya, bahwa memang kemarin kita ini kesibukan luar biasa ya, sama-sama keluar kota, Bang Usman juga keluar kota, saya juga kemarin ada di Lombok ya, sehingga kami tidak bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Nah, baru pada hari ini ada kesempatan sehingga kita undang. Ya, sebenarnya begini ya. Kalau dikatakan bahwa menyesal, tidak ada kata menyesal, ya. Tapi yang ada adalah kecewa saja, ya, kecewa, gitu ya. Nah, kecewa ini justru memacu kita untuk semangat, ya, demi tegaknya hukum di Republik ini ya, seperti itu. Begini teman-teman. Saya ingin menyampaikan sebenarnya tidak seberapa saya ingin sampaikan. Tadi ada beberapa sudah disampaikan oleh rekan Pak Usman ya, yang mungkin teman-teman sudah menyimak semuanya. Tapi saya ingin menyampaikan begini, bahwa putusan pengadilan negeri
ya Jakarta Selatan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI itu, menurut saya ya, bahkan tim kami, bahwa itu adalah putusan yang seharusnya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Oke ya teman-teman ya, saya menanggapi pernyataan ini ya. Jadi ini kasus adalah kasus pemerasan. Kasus pemerasan yang dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang. Bukan kasus suap menyuap. Ya berbeda, itu berbeda. Kalau kasus suap menyuap, pemberi dan penerimanya bisa diproses. Ya, tapi ingat, penyuapan itu terjadi pada orang yang memiliki wewenang, jabatan, atau kedudukan. Ya kan? Kedudukan. Nah, masalahnya di sini Nikita Mirzani bukan itu. Jadi yang dimaksud di sini ya bukan kasus suap menyuap. Yang terjadi adalah pemerasan. Orang yang diperas nih memberi sesuatu, ya, sesuatu itu tidak harus dibuktikan kepada saya. Oke, satu ya. Yang kedua, memang TPPU tidak bisa berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri itu TPPU-nya, tidak bisa. Misalnya TPPU itu tindak lanjutan dari perkara apa? Dari perkara pemerasan. Ini loh yang dimaksud tidak bisa berdiri sendiri. Nah, bagi Nikita Mirzani, TPPU itu selanjutnya apa? Menyerahkan atau mentransfer ke rekening lain. Nah, itulah TPPU. Bukan pemberinya yang mau diusut. Itu keliru ya, keliru. Kemudian terkait dengan proses-proses mulai dari placement, layering, kemudian integrasi, itu tidak harus dilewati bertahap-bertahap, tidak. Salah satu sudah bisa menunjukkan bahwa itu modus TPPU. Tidak harus tahap ini, tidak. Salah itu. Oke. Selanjutnya Nikita Mirzani kecewa karena TPPU-nya masuk. Ya kalau saya sedari awal, ini sudah TPPU sedari awal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian yang berikut terkait dengan dasar kesepakatan, ya kan, minta tolong, itu tidak ada. Tidak ada. Jadi tim penasihat hukum juga harus jeli. Cobalah mempelajari kronologis ini yang detail dari awal hingga akhir. Jangan mempelajari sepotong-sepotong. Inilah akibatnya kalau mempelajari sepotong-sepotong. Gitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya ini, saya rasa ini ya bunuh diri. Kalau ini yang dipakai, itu namanya bunuh diri. Oke, kita dengarkan fakta-fakta persidangan ya yang dibacakan ya. Ini dari Hakim Pengadilan Tinggi yang dibacakan oleh teman saya berikut ini. Tapi ada dalil juga loh ini. Apa Aku tuh? catat juga di sini. Boleh. Sampai aku dengerin pakai earphone biar jelas. Ya. Di sisi lain, tidak terbukti di persidangan bahwa terdakwa memiliki keahlian atau sebagai juru bicara yang sah dari lembaga yang kompeten dalam menilai kandungan atau substansi dari produk kecantikan. Sehingga perbuatan terdakwa yang melakukan siaran live di TikTok dan memberi penilaian terhadap produk kecantikan milik saksi RG hanya berdasarkan review dari saksi Dr. Samira yang juga bukan sebagai yang berkredibilitas berwenang menguji kandungan suatu produk kecantikan, membuktikan bahwa penyerahan uang tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum. Wah. Nah, ada dalil begitu juga nih. Itu bagus. Jadi di sini majelis hakimnya ini juga menyebutkan kan
bahwa Berarti review itu hanya berdasarkan review dari saksi Dr. Samira yang juga bukan sebagai yang berkredibilitas berwenang menguji kandungan suatu produk kecantikan. wah, berarti Pantas hakimnya ikut hal-hal yang keberatannya itu disampaikan yang dibacakan Mr. T tadi kan, ya. masuk itu. Berarti hakimnya Cakep nonton memang nih. ini pertimbangan majelis hakim tinggi ini. Keren ya Bu ya. Keren. Itu berarti tunggu nanti itu apa Dokter Janet nanti itu kayaknya Dokpeng itu bakal kemudian dengan apa Dokter O itu. Tapi nanti kan kita kerjakan kemudian mereka itu ya. Dasar ini saja sudah cukup apa memberikan ini nih angin segar bahwa Badan Peradilan saja mengakui apa ketidakkewenangannya mereka karena tidak punya kompetensi untuk mereview. Karena bukan badan yang berwenang. Nah, itu bisa Itulah. jadi dasar tuh angin segar memang. Betul. Iya, Saya lihat hakim-hakim di pengadilan tinggi lebih tersebut di atas, majelis hakim mendapati bahwa perbuatan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki yang memerintahkan agar uang tutup mulut ditransfer ke rekening BCA nomor sekian-sekian atas nama PT Bumi Paramawisesa dengan tambahan catatan Nikita Mirzani merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut. Nah, betul. Berdasarkan keterangan saksi Bambang Sumanto selaku sales marketing PT Bumi Paramawisesa, terdakwa memiliki cicilan pada PT Bumi Paramawisesa seharga 33M500 juta rupiah. Pembayaran cicilan kredit rumah terdakwa dengan sistem pembayaran KPR dengan down payment 20% dari harga rumah dicicil sebanyak 17 kali pembayaran. Pada tanggal 14 November 2024, cicilan pembayaran down payment tersebut telah jatuh tempo dan pada tanggal yang sama masuk uang sejumlah 2 miliar rupiah dari pengirim atas nama saksi RG. Pada hari yang sama pula, masuk pembayaran secara tunai langsung oleh terdakwa ke rekening PT Bumi Paramawisesa sejumlah 1,400 M sekian-sekian terdakwa masuk ke rekening PT Bumi Paramawisesa sejumlah Rp 1,4 M sekian-sekian. Menimbang bahwa dari fakta tersebut, tanggal 14 November 2024 merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan down payment rumah terdakwa dan uang sejumlah Rp2M tersebut diperintahkan terdakwa untuk ditransfer ke rekening atas nama PT Bumi Paramawisesa dengan tambahan keterangan Nikita Mirzani. Perbuatan menempatkan uang tersebut ke rekening PT Bumi Paramawisesa sengaja dilakukan terdakwa seolah-olah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit rumah atas nama terdakwa yang dilakukan oleh pihak ketiga rekan bisnis, yakni saksi RG. Tujuan pembayaran angsuran kredit rumah atas nama terdakwa yang dilakukan oleh pihak ketiga rekan bisnis, yakni saksi RG. Tujuannya adalah mengaburkan asal-usul uang tersebut diperoleh secara sah dari pihak ketiga sebagai pendapatan yang sah dari rekan bisnis. Faktanya, terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut diperoleh secara melawan hukum, di mana uang tersebut dengan terpaksa ditransfer oleh saksi RG agar terdakwa tidak lagi atau berhenti melakukan live TikTok di akun Nikita Huruhara. TikTok menjelek-jelekan produk kecantikan dan kredibilitas saksi RG sebagai dokter. Tujuan terdakwa menempatkan uang hasil ancaman pencemaran nama baik tersebut bukan hanya untuk menyembunyikan, tetapi membuka asal-usul hasil kejahatannya untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Itu sebagiannya, Mr. Z. Baru Lanjut. yang lain. Dan itu semua adalah pertimbangan
hakim ya dari majelis sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Percayalah ya, hakim lebih punya pengalaman, lebih memiliki keyakinan, dan lebih mampu menganalisa perkara daripada PH ya, yang hanya mementingkan kepentingannya. Saya rasa semua yang disampaikan oleh hakim adalah berdasarkan fakta. Ya, kalau yang didasarkan oleh penasihat hukum ini adalah analisanya sendiri untuk kepentingan kliennya. Tetapi justru ini menyesatkan. Ya, saya katakan menyesatkan kenapa? Karena salah satu contoh ya, kasus ini adalah kasus pemerasan. Tetapi dalam keyakinannya mereka tadi menyatakan bahwa itu adalah penyuapan. Ya mohon maaf, silahkan dipelajari lagi. Yang berikutnya terkait dengan kesepakatan. Hakim juga sudah menyampaikan bahwa 1324 menyatakan kesepakatan yang dipaksakan itu tidak boleh. Ini masuk kategori kesepakatan yang dipaksakan. Silahkan ya, pelajari lagi pasal 1324. Nah di situ ada terkait dengan paksaan. Jadi Reza Gladys menyerahkan uang ini masuknya adalah terpaksa. Oke, karena apa? Karena diserang terus pribadinya. Gitu ya. Kemudian jangan lagi berpikir ini kesepakatan. Kesepakatan seorang artis dengan nilai yang begitu fantastis tidak bisa hanya WA. Tidak logis. Ini namanya transaksi yang tidak logis. Dengan uang yang begitu besar, tetapi transaksinya hanya sekedar WA. Itu pun tidak pernah ketemu. Itu pun bukan dengan Nikita Mirzani. Itu hanya dengan Mail. Kenapa? Karena ada pernyataan di review sebelumnya. Itulah yang menimbulkan ketakutan, menimbulkan tekanan. Sudahlah, pikirkan dulu baik-baik. Ya, pikirkan dulu baik-baik. Supaya masyarakat juga cerdas. Dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan di berbagai media ini, kalau yang keliru kita nyatakan keliru. Dan ya, kalau bahasa seperti ini digunakan untuk kasasi, saya tidak tahu lagi mau bilang apa. Oke? Nah, teman-teman, kalau saya berpikir bahwa ini hanya kasasi ini ya, banding kasasi, kemudian nanti ada PK lagi ya. Untuk dua tingkatan ini, yaitu tingkat banding dan tingkat kasasi, ini hanya menunda bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu belum ingkrah. Itu aja, menunda itu. Ya kan? Nah, jadi putusan hakim itu belum ingkrah dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Itu aja tujuannya. Ya kan? Tetapi ingat, setelah kasasi ini diterima atau ditolak, putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetap ingkrah, akan tetap menjadi putusan hukum yang tetap. Ya kan? Tidak harus menunggu lagi PK. Sebab apa? PK itu bisa diajukan setelah terdakwa
menjadi terpidana. Untuk menjadi terpidana, terdakwa harus menyatakan menerima putusan, atau dengan putusan kasasi dinyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah. Artinya putusannya tetap ingkrah dan bisa dieksekusi. Kemudian terdakwa barulah bisa mengajukan PK atau peninjauan kembali. Ya, begitu saja teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam cerdas, salam cerdas. Kita bisa menjadi orang cerdas kalau kita memang ingin cerdas. Oke, terima kasih. Bye.